Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Kaisara dengan NIM 210205125 dari Prodi Farmasi. Nama saya Rira Amipa Sucisevinda dengan NIM 210205147 dari Prodi Farmasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai orang yang sudah sukses di jenjang karirnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Anggo. Saya merupakan seorang dokter dan saat ini sebagai dokter umum. Nah, itu dia biografi singkat dari narasumber kita. Selanjutnya, mari kita lanjut ke wawancara. Yang pertama, bagaimana proses perjalanan karir Bapak sehingga Bapak bisa menjadi dokter hingga mendapatkan title dokter PNS seperti sekarang ini? Perjalanan karir tentunya harus didahului dengan perkuliahan dulu, menjadi mahasiswa dulu. Kemudian setelah mahasiswa, saya harus menjalani koasisten dulu atau dengan disebut juga dengan dokter muda ya, kalau untuk beberapa saat belakangan. Setelah selesai menjalani pendidikan profesi, saya melanjutkan ke ujian namanya UKMPPD, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan dokter. Setelah selesai ujian kompetensi, barulah bisa disumpah sebagai seorang dokter. Dan kemudian setelah disumpah, Kemenkes mewajibkan dokter-dokter yang baru lulus untuk mengikuti kegiatan internship selama kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah selesai internship, kebetulan saya internship di daerah Riau juga, tepatnya di Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis. Setelah selesai internship, saya berlanjutkan kerja di Puskesmas sampai saat ini sebagai dokter umum di Puskesmas dan juga bekerja di beberapa klinik swasta di Pekanbaru. Nah, setiap orang dalam proses perjalanan hidupnya pasti memiliki prinsip, ya. Nah, boleh dokter ceritain nggak apa sih prinsip-prinsip yang dokter pegang selama hidup dokter gitu? Prinsip yang saya pegang ada 3 hal. Yang pertama, syukuri, jalani, dan yang terakhir nikmati. Jadi ada 3 hal: syukuri, jalani, dan nikmati. Yang pertama, kita harus mensyukuri apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita. Dan setelah kita mensyukuri keadaan apapun saat ini, kita harus menjalani itu dengan baik. Nah, setelah kita menjalani dengan baik, ya kita tinggal nikmati. Kalau misalnya kita menjalani dengan kurang baik, ya kita juga harus menikmati hasilnya. Jadi itulah kurang lebih prinsip yang saya pegang untuk kehidupan saya hingga saat ini. Nah, selanjutnya, pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada kaum milenial generasi muda saat ini? Tetap semangat untuk terus belajar, jangan pernah merasa puas dengan yang sudah kita dapat, karena sehebat-hebatnya kita masih ada orang lain yang lebih hebat. Jadi intinya jangan pernah bosan untuk terus belajar, jangan pernah bosan untuk terus mencari tahu, dan jauh-jauhi hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Gimana cara menjauhinya? Ya kita bentengi diri dengan ilmu dan bekal yang baik, terutama bekal agama, kemudian dari keluarga-keluarga terdekat, orang tua, abang, adik, saudara, om, tante, segala macam. Jadi jangan kecewakan orang tua kita yang memiliki banyak harapan kepada kita. Ya, itu pesan saya untuk rekan-rekan semua. Baiklah, sekian dari wawancara dengan Dr. Muhammad Anggo. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik yang disampaikan Dr. Muhammad Anggo. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara bersama Dr. Muhammad Anggo. Dan dapat saya simpulkan bahwa kunci kesuksesan itu adalah dengan berusaha. Dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Dan juga jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya dan rekan saya Raisa Kaisara. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.